kerajaan Seran, duduklah seorang Raja Seran bersama permaisurinya di singgasana. Raja Seran memiliki putri yang sudah beranjak dewasa dan merasa ingin menikahkan putri mereka agar lekas memiliki cucu sebagai penerus kerajaan Seran. Pada saat itu pula, tiba-tiba muncullah seorang dayang yang memberitahukan raja bahwa terdapat tamu yang merupakan panglima beserta anaknya yang sekaligus bermaksud melamar putrinya yang bernama Lala Jenis, putri Raja Seran. Raja yang tak pikir panjang pun dengan sigap menerima lamaran dari putra panglima sebelum menanyakan langsung kepada putrinya. Saat Lala Jenis tahu dia akan dijodohkan, ia menentang keras keinginan ayahnya dan merasa sedih. Namun, di posisi yang sama, Lala Jenis juga tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mencoba mengikhlaskan takdir yang diterimanya. Singkat cerita, di keesokan paginya, lalu dia dan Lala Jenis berjumpa dengan tidak sengaja dan mereka saling berbalas lawas atau berpantun. Sejarah permainan ini Long lololian keandi, jinatu saling sasakin, relayandi dan kuak. Ngamen pangaku kakai, tembok roa sikit roa, melengkaka sikuturit. Kapidano ko kuatri, sangkayano kusanturit, yada di kerong parana. Alasannya supaya Parana kakak si Ailin, aku dadi umak sisi, kusaling ngasih ketendrang. Di tengah sanggunya pertemuan mereka, masuklah Ran pengantin beserta pengawal dan prajuritnya dan memerintahkan untuk menangkap lalu dia. Namun, hal ini tidak berlangsung mudah karena dihalangi oleh Kuntum, pengawal lalu dia yang selalu setia bersamanya. Lalu dia yang merasa bingung mengapa tiba-tiba harus ditangkap pun bertanya, "Maaf Tuan, hamba mau bertanya, kenapa Tuan mau menangkap dan siapakah Tuan itu?" Ran pengantin lalu membalas seraya tertawa, "Jadi kalian belum tahu aku ini siapa? Aku ini adalah Ran pengantin, anak panglima negeri ini dan calon tunggal pengganti Datu Seran. Aku menangkap kalian karena kalian telah berani masuk ke tempat pemandian dan tempat bermain Tuan Putri Lala Jenis." Merasa tak terima, Ran pengantin memerintahkan pengawalnya melawan lalu dia dan Kuntum dengan mengeluarkan keris. Kata Ran pengantin, "Kejar!" Untungnya, lalu dia dan pengawalnya berhasil menghindar dari kejaran pengawal Ran pengantin. Sejak pertemuannya dengan lalu dia, Lala Jenis yang duduk ditemani oleh Ran pengantin merasa sedih dan kecewa atas apa yang ia rasakan karena memiliki pertemuan yang singkat dengan laki-laki yang ia idamkan. Di sisi lain, Ran pengantin terlihat bahagia sambil membayangkan bahwa indahnya kerajaan Seran nanti ketika memiliki raja dan permaisuri yang sangat serasi pada zaman seperti mereka. Sayangnya, Lala Jenis hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa mendengar pernyataan calon suaminya tersebut. Pada saat itu pula, Ran pengantin cemburu dan geram pula atas apa yang ia lihat di tempat pemandian dengan laki-laki yang merupakan lalu dia. Sambil berteriak dan menarik rambut Lala Jenis, ia mengatakan merasa takut kehilangan putri yang ia idamkan. Lala Jenis yang merasa marah diperlakukan kasar, menangis dan berkata, "Kau ini membuat hidupku seperti di neraka. Kenapa kau tidak berubah? Kau tahu, aku tidak bisa hidup di samping orang kasar sepertimu." "Tidak, Lala, suatu hari aku akan berubah," balas Ran pengantin. "Berhentilah bermimpi, kau tidak akan hidup dengan siapapun. Jika kau tetap seperti ini, mungkin saat kau berubah, aku telah menjadi tanah, menghilang atau pergi jauh dari negeri ini. Kau lebih mencintai kekuasaan yang akan kau terima nanti dibanding aku," sahut Lala Jenis. Dari kejauhan muncullah lalu dia bersama Kuntum yang
menepati permintaan lala jenis untuk datang kembali pada saat bulan purnama. Namun, mereka sangat heran melihat suasana yang meriah dengan ran pengantin dan lala jenis yang duduk berdua di pusat singgasana. Karena mengetahui kedatangan lalu dia, pengawal pun melaporkan pada ran pengantin. Ran pengantin yang kaget dan marah membiarkan mereka masuk agar mereka dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi antara lala jenis dengan dirinya yang akan menikah esok hari. Tiba-tiba muncullah lalu dia dan ikut menghadap ran pengantin dan lala jenis. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, putri pura-pura tidak mengenal lalu dia dan mengusir lalu dia dan Kuntut. Merasa hatinya terluka karena telah berpura-pura, ia menangis di pelukan Onek dan mengatakan untuk membawanya keluar dari kerajaan ini karena ia tidak sanggup untuk menikah dengan ran pengantin yang tidak ia cintai. Akhirnya, lala jenis pun pergi meninggalkan kerajaan dan membantunya menemui lalu dia ditemani oleh Oneng dayangnya. Ran pengantin yang sedang duduk di suatu tempat itu merasa bahagia sampai akhirnya pengawal melaporkan bahwa Tuan Putri telah menghilang dari kerajaan. Ia merasa kaget dan marah karena pernikahannya yang sudah di depan mata terancam gagal. Ran pengantin yang masih geram segera melaporkan yang terjadi kepada Raja Seran dan menuduh lalu dia sebagai tersangka penculikan putri. Raja Seran yang sangat marah lalu memerintahkan semua pengawalnya untuk menangkap lalu dia dan membawanya ke hadapannya. Lalu dia dan Kuntut tengah duduk melepas lelah. Mereka gelisah sambil mereka-reka apa yang akan terjadi. Di saat itu pula, lala jenis dan Onek masuk dan mengajak lalu dia pergi lebih jauh lagi dari kerajaan sebelum semua pengawal kerajaan menangkap mereka. Namun sayangnya, nasib baik tidak berpihak kepada mereka karena ran pengantin telah menemukan mereka. Tidak terima pujaan hatinya diambil kembali oleh ran pengantin. Saat itu pula, lalu dia dan ran pengantin pun kemudian saling mengeluarkan pedang mereka dan perang satu sama lain. Tak lama kemudian, akhirnya ran pengantin pun kalah dalam pertengkaran itu dan terjatuh. Ia meminta pengawalnya membawanya kembali sekaligus merelakan lala jenis ke pelukan lalu dia. Lalu dia yang merasa geram dengan perlakuan ran pengantin berteriak dan mengatakan, "Pergi kau dan jangan pernah usik kehidupan kami." Ran pengantin yang merasa kalah lalu pergi dibawa oleh pengawalnya. Di saat yang sama, lala jenis merasa terharu bahwa ia bisa kembali ke pelukan pujaan hatinya dengan tenang. Dengan berani dan tegas, lalu dia pun berkata, "Lala, akan kubawa kau pulang ke negeriku dan aku akan menikahimu." "Iya lalu dia, bawalah aku," balas lala jenis terharu. Di kerajaan alas, mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.